Antum gak ada cita-cita buat memang belajar Quran ke Jakarta enggak ya? Ya, gak ada. Antum merantau? Saya mengadu nasib. Mengadu nasib. Ya, pengen menjadi orang sukses. Ya Allah. Antum gak ada cita-cita buat memang belajar Quran ke Jakarta enggak ya? Ya, gak ada. Antum merantau? Saya mengadu nasib. Mengadu nasib. Ya, pengen menjadi orang sukses. Semua bacaan Al-Fatihah saya dibabat habis. Allah. Kok gak ada bener semuanya. Dan menimbulkan apa? Menimbulkan semangat. Sekarang saya belajar, suatu saat saya harus ngajar. Betul sekali. Melahirkan murid Imam Asim. Iya, betul. Dan kemudian melahirkan Imam Hafiz. Yang bacaan masyhur di seluruh dunia. Betul sekali. Masya Allah. Ruang Talk Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Talk ETC TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast kali ini. Hadir bersama kita di sini Ustadz Rustam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Ana alhamdulillah bi khair ini. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang sangat mulia karena kita didatangi oleh Ahlul Quran. Amin amin. Insya Allah. Boleh mungkin Ustadz kita perkenalkan dulu ya. Jadi Ustadz Rustam ini sekarang tinggal di mana Ustadz? Saya tinggal di perumahan Bukit Cenggah 1, Jalan Palembang nomor 49. Di Kelurahan Tugu Cimanggis, Depok. Oh Depok, Yeah. ya Depok ya Ustadz ya. Jadi penonton yang ada di Depok ya nanti boleh main nggak setempat antum silaturahmi. Tafadhol, Masya Allah. Kegiatan sehari-hari apa saja ini saat sekarang? Kegiatan sehari-hari saya di Depok ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya Allah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar tapi Al-Qur'an. Insya Allah. Luar biasa. Sudah berapa lama Ustaz bergerak lah di bidang, berkecimpung di bidang belajar mengajar Al-Qur'an ini? Untuk Al-Quran itu mau mulai dari pertama kali mulai atau mungkin berdirinya Al-Muq atau mungkin flashback lebih jauh ke belakang? Awal mula antum itu Kenal dengan Al-Quran? iya. Oh, oke. Apakah antum ini habis hijrah atau dari awal memang orang tua mendidik atau bagaimana Ustaz? Ya, kalau dilihat dari keluarga kami itu nggak ada yang penghafal Al-Quran, tapi alhamdulillah pada tahun 2000-an lah saya dipertemukan dengan sebuah lembaga tahsin Quran di Jakarta, yang di situ saya mulai belajar membaca Al-Quran dari terbata-bata, dibina di situ sampai bisa membaca lebih baik lagi, kemudian menghafal Al-Quran sampai selesai Al-Quran di lembaga tahsin itu ya, di sekitar Condet ya. Jadi sejak tahun 2000 Ustaz ya? Sekitar 2000 itu awal mula antum betul-betul fokus dan serius mendalami Quran, ilmu Quran kira-kira begitu Ustaz? Jadi secara tidak sengaja saya itu di masjid kemudian melihat brosur pendaftaran ngaji dan saya ingin memperbaiki bacaan Quran saya itu, dan alhamdulillah ketemulah lembaga itu. Dan ketika suatu inspirasi yang sangat luar biasa dari seorang musyrif, seorang pengajar yang membuat mungkin saya bertahan sampai sekarang, salah satunya adalah pengajar ini. Karena ketika saya belajar pertama kali itu terpesona gitu dengan musyrifnya. Dengan musyrifnya, karena apa? Jauh gitu ya kan. Karena orang tua bukan ya umum lah, dari umum gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Ustaz, ini bisa jadi ini menjadi penyemangat juga nih Ustaz buat teman-teman yang lain, karena artinya di sini kita bisa beranggapan bahwa menjadi ahlul Quran itu tidak harus dari keluarga yang Qurani. Iya. Nah, kalau boleh tahu antum ini aslinya memang Jakarta, Depok atau bagaimana Ustaz? Kok bisa mulai ceritanya di Jakarta itu Ustaz? Ya, jadi asli saya dari Semarang, Jawa Tengah. Semarang, Jawa Tengah. Oke. Ya, tepat dari Kabupaten Ungaran itu. Dan tahun 2000-an saya coba merantau ke Jakarta lah. Oh, 2000-an merantau. Untuk mengadu nasib.
Aslinya mengadu nasib. Mengadu nasib. Oke, terus ya. Ya alhamdulillah di situ lika-likunya ya itu dapat hidayah dari dulu ya yang saya terbata-bata sekali dalam membaca Al-Qur'an itu dan alhamdulillah bisa belajar dan diberi kesempatan untuk mengajar dan sampai hafal 30 juz. Allah Akbar. Kok menarik Ustaz. Antum gak ada cita-cita buat memang belajar Quran ke Jakarta enggak ya? Ya, gak ada. Antum merantau. Saya mengadu nasib. Mengadu nasib. Ya, pengen menjadi orang sukses. Ya Allah. Tapi sampai di Jakarta jadi hafiz Quran. Itu lika-likunya panjang sekali. Panjang ya. Nanti di sesi berikutnya. Wah, Masya Allah. Baik, lika-likunya panjang sekali. Ya, tidak langsung ketemu, tapi ya di tahun sekitar 2000-an itu 2001 lah. Saya mulai ketemu lah hidayah Al-Quran ini. Lewatin proses gitu. Proses yang baca. Oke. Singkat cerita, antum selesai menghafal Quran 30 juz. Lengkap dengan bacaannya. Alhamdulillah. Dekat ilmu-ilmu bacaan dan seterusnya saat itu. Ya. Nah, yang saya baca di beberapa tulisan bahwa antum ini sekarang kesibukannya juga adalah mengelola lembaga Quran. Ya. Bisa mungkin diceritakan Ustaz, lembaga apa itu Ustaz? Ya sebelum saya tentang pengelolaan lembaga yang saya geluti sekarang ini. Yeah. Salah satu hadis yang sangat menginspirasi saya tadi sudah saya ungkapkan di awal adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang ini adalah hadis yang sangat luar biasa yang saya akan pegang sampai kapanpun. Belajar dan mengajar menjadi kewajiban. Satu kesatuan. Gak bisa dipisah. Gak bisa dipisah. Jadi kalau bisa dibilang bahasa sekarang yang lagi tren belajar mengajar harga mati, kira-kira begitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena ini bukan bukan penemuan begitu saja, tapi tadi pertama terkesan dari musyrif saya yang begitu luar biasa. Oke. Dan musyrif saya ini luar biasa juga. Sampai sekarang sudah dapat 2 qiraat masih belajar tahsin. Masih. Sudah dapat qiraat. Saya masih dapat 2 qiraat masih tahsin itu juga. Saya masih bertahan sama beliau juga itu karena semangat belajar tahsin nggak berhenti sampai sekarang. Jadi dulu beliau ngajarin antum. Ya. Tapi sekarang juga masih belajar. Masih belajar. Allahu Akbar. Sampai kalau sering kita ketemu beliau sering motivasi, saya dapat koreksi dari guru saya, kasih ketik kita dan sebagainya. Yang kedua adalah dari seorang tabi'in yang sangat luar biasa. Oke. Abu Abdurrahman As-Sulami. Iya. Sebagai perawi dari hadits khairukum man ta'allama al-Qur'an sami'tu Utsman bin Affan. Bahwasanya ketika beliau mendengar hadis dari Utsman bin Affan itu, beliau merenungi dan merefleksikan hadis itu sehingga beliau itu mengajar Al-Quran kurang lebih setengah abad. Diabdikan hidupnya untuk mengajar Al-Quran karena gara-gara hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ya Allah. Jadi hidupnya Abi Abdurrahman As-Sulami ini setengah abad khusus untuk mengabdikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Masyaallah. Khadimul Quran. Dan berkat ketekunan beliau, ya, keseriusan beliau melahirkan murid Imam Asim. Iya, betul. Dan kemudian melahirkan Imam Hafiz yang bacaan masyhur di seluruh dunia. Betul sekali. Masya Allah. Saya terinspirasi sama beliau. Karena apa? Ketika ada orang ingin belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, pergilah ke fulan. Padahal beliau bisa mengajarkan. Oh, jadi kalau ada orang mau belajar bahasa Arab ke Abdurrahman As-Sulami, disuruh pergi ke tiang sebelah sana yang bisa mengajarkan Al-Quran. Padahal beliau bisa. Beliau bisa ngajar. Bisa. Tapi dibilang kamu ke sana saja belajar, jangan sama saya. Ya. Kemudian ada yang belajar hadis. Pergilah kepada si fulan. Beliau bisa mengajarkannya. Kemudian ada yang belajar akidah, pergilah ke fulan. Beliau bisa mengajarkannya. Ketika ada orang, saya ingin belajar Quran, duduk di sini. Allahu Akbar. Duduk di sini. Quran baru diterima ya. Diterima. Padahal beliau bisa mengajarkan semua fan ilmu itu. Iya. Tetapi karena terpengaruh yang asar yang sangkut dari khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, sehingga beliau betah untuk mengajar sampai setengah abad namanya. Ya.
Tapi ini ada yang menarik juga untuk kita garis bawahi di sini, Ustaz. Iya. Saya nanya lah ya kira-kira. Kalau ilmu-ilmu yang lain, itu kan biasanya dia menyelesaikan dulu program studi. Iya. Nah, contoh misalnya dia fisika. Saya nyebut merek nih, Ustaz. Iya. Berarti kan dia harus dari SMP, SMA, terus harus selesai dapat sertifikasi fisika. Iya. Nah, dengan hadis tadi itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi kalau kita analogikan bahwasanya masyarakat ini sedang kelaparan, Ya. di kampung sekitar ini kelaparan, dan mereka membutuhkan makanan, dan kita yang punya satu-satunya makanan. Oke. Dan ternyata kita masih hanya punya nasi sama tempe saja. Dan mungkin nasi sama garam saja. Ada orang yang meminta nasi kepada kita. Apakah kita akan mengatakan, maaf, saya belum bisa ngasih makanan karena belum 4 sehat 5 sempurna? Bagaimana kondisi orang itu? Sudah seminggu gak makan. Akan meninggal dunia. Masyarakat kita sudah kelaparan dan kronis, sudah masuk ICU. Apa artinya? Bacaan Quran mereka sudah sangat parah. IGD dong, Ustaz. Iya, IGD. Tinggal sedikit lagi mati. Karena menurut DMI, ya, Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia itu 65% masyarakat Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Di Indonesia? Masih belum bisa baca Al-Quran. Di seluruh dunia apa? Di Indonesia. Di Indonesia. Sementara Indonesia negara besar. Nah, kalau tadi yang antum katakan harus melalui tahapan sampai sempurna baru boleh ngajar, akan semakin bagaimana umat kita? Tertinggal dengan Quran. Ya. Gitu. Berarti tidak ada ukuran. Yang penting ada hal yang kita pahami, langsung disampaikan. Balighu anni walau ayat. Ayat. Dan memang di hadis itu kalau kita menelisik, dia kan menggunakan waw atof. Ya, waw atof, bukan summa alama. Bukan. Jadi kalau summa itu ada proses untuk sampai. Betul. Gitu. Wa alama. Dan kenapa hadis ini menjadi unggul? Kenapa hadis ini menjadi unggul? Karena ada 2 kebaikan di situ. Kebaikan. Pertama, dia memperbaiki dirinya sendiri. Kedua, memperbaiki orang lain. Nggak egois. Ya, jadi dia nggak pengen masuk surga sendirian, tetapi selain memperbaiki diri sendiri, dapat 1 dikasihkan orang 1, dapat 2 dikasihkan 2. Allahu Akbar. Inilah menjadikan kedudukan hadis ini menjadi sangat luar biasa. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini sangat-sangat terpengaruh dengan hadis ini. Kerja keras beliau nggak sia-sia. Semua bacaan orang yang membaca Al-Quran dan kira hafaz akan sampai kepada beliau. Allah Akbar. Itu yang membuat saya tetap belajar dan mengajar di dalam dunia Al-Quran ini. Nah, kita kembali ke laptop, Ustaz. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya bagaimana ceritanya, atau bisa antum sampaikan tentang lembaga Quran yang antum sekarang kelola? Ya. Sebenarnya juga saya dulu nggak ketika belajar tahsin di tahun 2000-an itu saya nggak punya kebayang ingin menjadi mudir, nggak pengen kebayang untuk menjadi founder sebuah lembaga Quran gitu. Cuman sekarang saya belajar, suatu saat saya harus ngajar. Bayangan saya anak, istri, ponakan, udah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu aja. Karena nggak kebayang kemampuan saya apa. Saya bukan yang basicnya pesantren yang dari tahfidz yang murni gitu, ya. Tapi ini perjalanan yang setelah lulus SMA seperti itu membutuhkan kalau saya ngajar lembaga kayaknya belum mau terbayang sebenarnya. Belum terbayang. Tapi lambat laun dengan saya mengajar, belajar, kemudian membantu lembaga-lembaga Quran, kemudian terpetiklah dalam hati ini, untuk membuat ma'had. Ya. Sampailah terbentuk ma'had Al-Mulk ini. Namanya Al-Mulk. Al-Mulk. Ya. Al-Mulk. Al-Mulk juga di Depok, Ustaz, ya? Depok. Al-Mulk ini semua usia atau di mana? Main usianya di mana? Ya. Tembakan usianya, Ustaz. Jadi program di Al-Mulk itu ada beberapa. Yang pertama ada PGTG. PGTG. Apa itu, Ustaz?
pendidikan guru tahfidzul Quran. Pendidikan guru tahfidzul Quran. Iya, pendidikan guru Oke, tahfidzul Quran. jadi yang berarti mau jadi guru Quran Ustaz? Ya, kita mendidik guru Mau Quran. jadi guru Quran nih, jangan jauh-jauh, ada di Depok bersama Ustaz Ya, Rustam. Oke. insyaallah, ya. Terus apa lagi Ustaz? Ya, itu usia 18 ya, terus SMA sampai 25 maksimal. Lulus SMA sampai 25 maksimal. Ya, kalau yang nikah nggak boleh. Nggak boleh? Mempengaruhi. Oke, mohon maaf yang sudah menikah Anda tidak termasuk ya. Oke, Iya. baik. Terus apa Kemudian lagi? yang kedua ada SDQ, Sekolah Dasar Quran. SDQ gitu Ustaz. Ya, SDQ. Sekolah Dasar Quran. Kan biasanya ada SDIT Ustaz, ada Iya. SDI, Sekolah Dasar IT itu apa? Sekolah Dasar Islam Islam Terpadu. terpadu. Nah, Kalau SDI sekolah SDQ Sekolah Dasar Quran. Oh, kalau sekolah dasar Quran berarti gimana Ustaz? Dasar-dasar Quran diajarin atau gimana? Ya, jadi Sekolah Dasar Quran ini kita memadukan pembelajaran calistung, kemudian agama, ya, agama itu fikih, kemudian bahasa Arab, ya. Untuk usia SD. SD. Oke. Kemudian kita di situ juga ada pembelajaran bahasa Inggris, ya juga ada informatika juga, laptop kelas 4 itu ada. Tapi yang paling pokok adalah Al-Quran. Karena 70% di SDQ itu belajarnya Al-Quran. 70% belajar Al-Quran. ini dari kelas 1 sampai kelas Sementara masih kelas 4. Ini baru pembukaan untuk yang tahun kelima. Oh, udah 5 tahun Ustaz. Sudah 5 tahun. Jadi alhamdulillah. Sudah ada berjalan 5 tahun ini alhamdulillah lancar ya. Ya lancar, pasti ada perjuangan juga. lika-liku lah. Masya Ya, Allah. gitu. Tapi rata-rata santri berapa hafalannya Ustaz? Ya kalau sekarang 4 tahun ya berarti ya udah ada yang berapa juz Ustaz? Ya alhamdulillah di kami itu di SD itu SDQ itu di Almug itu sampai sekarang baru ada sampai kelas 4 ya. Kelas 4 itu ada 2 orang sudah pada 10 juz Ustaz. 2 orang 10 juz. Alhamdulillah. Itu dari nol Ustaz. Dari nol. 1 2 3 4 tahun hafal 10 juz. Nah, itu sekolah dasar mana sekarang yang hafal 10 juz itu luar biasa. Kemudian yang kelas 3 ya kemampuan anak-anak beda-beda ya. Beda-beda. Tapi kelas 3 ini alhamdulillah sudah dapat 2 orang dapat 4 juz, ada yang 2 juz. Kelas 3 dapat 4 juz. 4 juz gitu. Tapi satu kelas itu targetnya berapa juz Ustaz? Sebenarnya kita itu membuat program keluar dari lulus dari SDQ itu adalah 10 juz minimal. Maksimal 30 juz. Tapi tadi maksimal 10. Maksimal 30 juz. 30, minimal 10 gitu. Minimal 10. Tapi tadi kelas 4 sudah 10. Kelas 4 ada 10. Allah, Masya Allah. Berarti 5, 6, bisa 20 tuh Ustaz. Iya, amin. Insya Allah. Baik, barakallah fiik. Apa lagi Ustaz? Selain pengkaderan guru tadi, kemudian SDQ, apa lagi Ustaz? Ya di SDQ tadi kita kelas 2 itu, kelas 2 itu sudah Quran semua. Jadi di kita SDQ itu nggak boleh ngafal Quran kalau belum bisa baca mandiri. Lah, baca mandirinya itu Ustaz piye? Baca mandiri dia bisa baca sendiri, nggak ditalaki. Jadi kelas 1 maksimal itu dia bisa sudah selesai buku metode yang kita pakai, metode kita taruh tadi itu. Alhamdulillah. Jadi ada metodenya. Ada metodenya tersendiri. Yang dirancang khusus. Ya, saya rancang khusus untuk segala usia dan kita terapkan di SDQ itu kelas 2 itu sudah semua kelas Quran. Biasanya berapa dari usia berapa ke usia berapa anak-anak sudah bisa baca Quran Ustaz? Yang diterapkan di kita adalah mulai 4 tahun Ustaz. 4 tahun. Start nih. Belajar dari nol nih. Dari nol. Oke, terus sampai nanti ya kalau kita kan di SD itu kan mulai 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi 6 tahun itu ya kalau SD itu maksimal kelas 1 sudah selesai buku metode itu. Ber1 tahun. Ya, 1 tahun. Kelas 2 sudah baca Quran dan persiapan menghafal. Oh, jadi kelas 2 dia itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan metode yang sudah antum racik ini. Alhamdulillah seperti itu. Rata-rata bagaimana Ustaz? Rata-rata alhamdulillah di kelas 2 semua sudah membaca Quran semua. Alhamdulillah. Bahkan kemarin ada peserta kita yang peserta dewasa itu mengajarkan anak-anaknya 4 tahun, 5 tahun setengah itu sudah 5 tahun atau 5 setengah itu sudah Quran.
pakai 4 metode itu. tahun sampai Antara satu tahun setengah tahun itu sudah langsung Quran dia. 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah Quran. Heeh. Dan itu diajarin sendiri. Diajarin sendiri Pak, pakai metode Bukan di SDQ. Bukan. Allah. Jadi ada yang cerita ya itu kita ajarin pakai tartilku itu setahun dah selesai. Ada fenomena juga Ustadz yang memang akhir-akhir ini juga saya khusus juga melihat bahwa anak-anak itu bisa baca Quran. Tapi baca, namun ada yang kurang dari sisi panjang pendek, makhraj dan seterusnya. Bagaimana antum melihat fenomena ini, Ustaz? Ya, jadi gini. Makanya tadi sebelum hukum tajwid itu terbaca dengan baik, maka belum boleh hafal Quran. Karena akan sangat berbahaya sekali ini ya. Saya beberapa kali merestart ulang beberapa peserta itu yang hafalannya sudah banyak tapi nggak bertajwid. Oke. Dan itu lebih lama prosesnya. Mendingan hafal baru. Oh, jadi udah hafal, terus antum restorasi lagi kurang dari awal ya? Mulai dari awal lagi. Dan lebih lama. Padahal dia udah bisa nih. Udah lama, lebih lama untuk bongkar itu. Karena sudah masuk otak ini ya. Otaknya udah nempel di otaknya itu, dan itu sudah agak berat ini. Nah, kebanyakan seperti itu, dan kita nggak mau itu kejadian berulang di kita. Baik. Dan kita ya itu kalau belum tajwidnya bagus belum boleh ngafal. Mendingan sabar sebentar, setengah tahun atau setahun lagi, daripada sudah 6 tahun dapat 10 juz tapi harus ulang dari awal. Ya Allah. Ini yang terjadi. Kasihan. Gitu. Bahkan ada beberapa yang peserta yang di luar kita itu yang menghafalnya itu harus pakai handset. Kalau nggak ada handset dia nggak bisa ngafal. Loh, kenapa itu, Ustaz? Karena belum bisa baca. Oh iya, jadi ketergantungan dia sama suara. Karena menghafalnya pakai suara, ya, nggak pakai bacaan. Suara. Iya, kalau cuma surat-surat pilihan. Kalau 10 juz murojaahnya bagaimana? Kalau belum bisa baca. 10 juz suara budek. Nah itu. Nah ini yang kita terapkan di situ. Nah. Baik, alhamdulillah. Jadi ini untuk yang tartilku. Tartilku yang kita gunakan itu untuk semua usia. Untuk semua usia. Nanti boleh ya. Sayang sekali bukunya. Iya, bukunya ketinggalan nih, Bapak. Tapi nanti kita tampilkan di layar insyaallah. Baik. Oke, SDQ. Berarti 2 ini, Sat. Fokus ke 2 ini. Ada lagi, masih ada 3. Waduh, apa lagi, Sat? Yang selanjutnya sebelum SDQ ada TAUD, tahsin tahfidz usia dini. Lah, tadi udah SD kan? TK ini. Oh, ini di bawah TK. Ya TK. Oh iya. Ya karena beberapa sebenarnya ini programnya muncul belakangan. Ketika buka SD ada anak-anak yang dia di bawah 6 tahun nimbrung di SD. Pengen juga belajar. Iya, kejadian. Kemudian dia malah ikut belajar, minta pipis dan sebagainya. Akhirnya kita pisahkan, mengganggu kakak-kakaknya. Kita pisahkan, masih tahu tahsin tahfidz usia dini. Dan alhamdulillah juga itu dari perjalanannya TAUD itu sekitar 2 tahun ya. Itu juga selesai buku tartil itu ada 3 jilid. Jilid 1 untuk pemula 0, kemudian 2 bisa membaca belum bertajwid, yang ketiga pendalaman. 3 jilid ini anak TAUD sudah selesai juga dan bisa baca Quran gitu. Usia berapa itu, Ustaz? Sekitar ya 5 tahun setengah, 6 tahun. 5 tahun sudah bisa baca Quran. Nah, gitu di TAUD kita itu. Padahal di luar sana 5 tahun kadang-kadang baru mau belajar masuk SD saja. 5 tahun TK ya biasanya. Saya itu sengaja masih ngajar anak-anak juga. Ngajar anak-anak SD kelas 6. Huruf lupa, harokat lupa. Sekolahnya bayarnya jutaan. Lah iya, makanya gimana 5 tahun tapi 5 tahun ini sudah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Tapi belum menghafal berarti, Ustaz? Belum boleh. Karena kalau kita menghafal itu mendingan mandiri, Ustaz. Mandiri. 2 ayat, 3 ayat. Karena kalau kita talakian terus, ya kalau cuma 1 orang, kalau 10 orang, ini surahnya apa, talakian terus waktunya habis ditalaki, belum nanti ziyadah, surah ziyadah murojaahnya harus bagi waktu ya. Kemudian melatih mereka mandiri. Kalau mereka ditalkian terus kan nggak berkembang. Karena dibimbing sama guru. Dan itu menjadi kebiasaan seperti itu.
Baik. Ini ta'ud Ustaz. Ta'ud. Apa lagi berikutnya? Bimbelku. Nah ini apa Ustaz? Bimbingan belajar Quran. Untuk ini semacam TBK tetapi beda manajemen gitu. Bimbelku ini ya kayak kita mengadakan kursus Quran. Kursus. Mungkin kalau di luar itu semacam apa ya? Gitu. Ya bimbel baca gitu. Bimbel kayak bimbel baca, tapi sama memakai bimbel Q. Dia enggak formal seperti Nggak SD formal. dan TK ya. Itu sepekan cuma 2 kali saja. Dan semua usia atau hanya usia tertentu? SD, anak-anak. SD aja. Bimbelku semua lintas usia. Lintas usia dari kecil sampai dari TK sampai TK. Sampai TK lagi. Taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek. Taman antum bisa aja. Iya. Taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek. Karena lansia yang 60 tahun aja belajar ke kita. Iya. Yang 70 tahun ada sebenarnya taman kakek-kakek. Nah, untuk bimbelku ini juga sama pakai pakai metode. Tapi dia memang cara baca saja. Ya, cara baca. Menghafal belum. Kita Tartilku ini fokus dalam memberikan metode untuk dari 0 sampai bisa membaca Al-Qur'an. Kalau untuk tahfidnya kita membuat program dengan sesuai kemampuan. Kalau menghafal 1 halaman per hari nanti selesainya 30 sekian. Kita bikin tabel. Jadi kalau 1 ayat sehari nanti sekian tahun baru selesai 30. Ada pilihannya. Silahkan pilih sesuai kemampuan. Karena kita tahfidz itu nggak bisa kayak ditargetkan diselesai. Banyak kan molor daripada cepatnya. Oke, ini bimbelku. Ya. Berarti udah berapa nih, Ustaz? Ada lagi? Kan tadi pertama SD, PGTK, SD, TAUD, bimbelku, ada lagi. Terakhir nih. TBK. Ya, tentang TBK ini ada perbedaan. Kalau bimbelku tadi dari jam 4 sampai setengah 6. Kalau TBK ini berbayar. TPK berbayar? Ya, bimbelku berbayar. Bimbelku berbayar? Berbayar, ya per bulan kita tentukan. Ada gitu, profesional lah gitu. Kalau TPK itu memprogram masyarakat dari maghrib sampai Isya. Maghrib sampai Isya? Sampai Isya aja, itu 3 hari. Untuk usia? Usia SD. Ya. Dan karena terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum, karena TPK nggak ada kakek-kakek. Kalau bimbelku tadi dari anak-anak itu usia SD, kemudian remaja kita pisah, SMP SMA kita pisah, karena pernah kejadian anak SMP kita kasih ke bapak-bapak, besoknya diolok-olok kakaknya nggak mau masuk lagi. Maka ada bimbelku remaja, SMP SMA kita masih bisa gabung lah. Kemudian dewasa kita pisah, dewasa itu kuliah sampai 50 tahun. Karena yang 50 tahun ke atas sudah lansia itu digabung yang dewasa ketinggalan terus. Selalu kalah, minder. Makanya tadi taman kakek-kakek, nenek-nenek itu kita masukkan kelas lansia. Nah, kalau TPK itu khusus untuk anak SD aja. Anak SD. Dan umum ya, terbuka. Untuk umum. Nah, itu bayar SPP-nya lebih murah. Karena untuk masyarakat yang sekitar. Kalau bimbel kita tuh memang bukan hanya sekitar tapi agak jauh-jauh yang sesuai kemampuan mereka. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak sekali sudah obrolan yang kita sampaikan kepada sahabat podcast ETC TV. Jadi ternyata dari sekian banyak kenapa? Udah panas. Nggak apa-apa, nanti itu aja. Nanti nyalain lagi aja, ini kan buat Ustadz aja. Oke, 1, 2, 3. Jadi dari sekian banyak lembaga ataupun juga program yang antum ampuin Ustadz, bagaimana antum melihat fenomena Quran sekarang ini, di mana juga kita melihat banyak rumah Quran tapi juga masih banyak juga yang buta huruf itu Ustadz. Iya. Kalau melihat fenomena fenomena pada masyarakat kita ya, lembaga Quran ini kan boomingnya kan sekitar belum lama juga dari 2000 mungkin 2005 2007 kan ya ada tapi masih sedikit. Mungkin 2010 ke atas ya. Padahal jumlah lembaga mungkin kalau di Depok kalau mungkin di sekitar DKI mungkin Jawa Barat ya Jakarta itu ya. Tapi kan di daerah gitu kan, berarti kita ini harus
semakin memperluas. Nah, gitu seperti sampai itu. ke daerah. Iya, gitu. Masih pangsa pasarnya masih luas. Tugas kita masih berat. Masih, gitu. Karena banyak sekali pondok-pondok pesantren itu yang Jabri saya minta guru Quran juga, kekurangan juga. Minta sepertiga, 2. Kita juga terbatas. Untuk PGTG-nya, untuk pengkaderannya itu, seperti itu. Baik. Ya. Boleh kasih Ustadz motivasi buat teman-teman yang baru bangun rumah Quran dan juga kepada sahabat-sahabat yang baru belajar Quran. Fadhil Ustaz. Iya. Bagi teman-teman para pengelola rumah Quran, ya. Mungkin banyak sekali hambatan, rintangan dalam perjalanan sebuah lembaga itu saya merasakan sendiri, ya. Tetapi yakinlah, ya, insya Allah akan menolong kita, ya. Intang surullah yang surkum, ya. Kalau kita menolong agama Allah, insya Allah kita akan ditolong. Kemudian yang mungkin bagi teman-teman berkecimpung di dunia Quran, ya, akan godaan dunia lebih kuat. Lebih kuat dari dunia. Tapi ingat, ya, rezeki itu lebih besar daripada gaji. Rezeki lebih besar daripada gaji. Rezeki itu lebih besar daripada gaji. Tapi nyatanya para penghafal Quran itu mau umroh ya ada. Alhamdulillah. Mau ada kebutuhan ini ya ada, alhamdulillah. Jadi kalau dari gajinya mungkin dia nggak bisa umroh, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli ini beli itu. Tapi rezeki Allah sangat luas. Nggak usah takut nanti akan kelaparan dan sebagainya. Karena tadi, ya, seperti inspirasi kita Abu Abdurrahman As-Sulami yang sangat luar biasa menghasilkan generasi Quran sampai kepada kita, itu nggak takut tentang rezeki itu. Barakallah, Masya Allah. Yeah. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut dengan rezeki itu, ya. Tapi godaannya memang besar. Karena apa? Biasanya gaji pengajar Quran itu tidak tinggi. Tetapi ingat, nanti kita tinggikan. Tapi rezeki Allah yang tak terbatas, dan lebih tinggi seperti itu. Baik. Kemudian untuk para pembelajar Al-Quran, ya, yang baru belajar tahsin, baru belajar membaca Al-Quran, tetap semangat, ya. Karena apa? Setiap huruf yang kalian baca itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mencari sumber pahala, carilah dengan belajar dan membaca Al-Quran, ya. Seperti itu, kan, ya. Baik. Barakallahu fiik. Sahabat podcast, kita belum menjawab dan kita belum mendengarkan cerita dari Ustadz Rustam. Bagaimana prosesnya dia mulai dari berniat untuk mengadu nasib tapi menjadi seorang ahlul Quran. Insya Allah, jangan kemana-mana, di podcast berikutnya kita akan dengarkan ceritanya. Siap Ustadz, ya? Insya Allah. Kita cerita yang memberikan inspirasi, semangat kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan mendengar cerita itu, teman-teman juga semangat untuk membantu kita ini menghapus buta aksara Al-Quran. Amin insyaallah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustadz Rustam atas kehadirannya di podcast ETC TV. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat yang ingin belajar Quran, metode apa Ustadz? Tartilku. Dan juga bisa yang di daerah Depok ke Al-Mulk, ada segala macam usia dari TK sampai TK, taman kanak-kanak sampai taman kakek-kakek. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.